Pegahaba kita sampaikan teman-teman, tidak pernah kita mengambil langkah ataupun mengambil tindakan. Ini lagi buka erodi. Buka erodi. Cuman sebelum pegah konsep dan perjalanan sejarah tersebut, Dun ingin menyampaikan kepada Bang Dun Rusyidun, para senior apabila Anda dengar tentang masalah Aceh dari luar Pulau Batam, itu yang bawa lain. Contohnya Mbak Ulama, Mbak Gure yang kira-kira waktu itu juga yakin. Sama penyertanya Mbak lain, yang pertih lagi yang bukan bawah lagi sagam di Pak Aceh, lagi umum Pak di Kanada. Yang lagi tak ikat perkembangan untuk Pak Ibrahim. Mereka tidak paham. Kenapa? Konteks pandangan mereka itu satu sisi, sehingga tidak bisa mengkolaborasikan kenapa ini dan bagaimana solusinya. Mereka hanya bisa menyampaikan nyok. Kalau kita ingin melihat satu sisi kekurangan, dimanapun pasti ada kekurangan. Jangan pernah mengharap kelebihan di kehidupan dunia, itu salah alamat. Seseorang ingin mencari kesempurnaan di dunia, itu salah alamat. Alamatnya nanti di surga. Kalau di dunia, inilah dunia. Ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia ini kan ladang tipuan. Sudah barang tentu. Gak tegonya mana apa tegonya. Beres tegonya runyok tegonya. Mana kena membuka lepak dada dulu yang apa? Duduk apa tentang masalah melihat sisi negatif. Itu kan tergantung kepada pribadinya. Ketika Buya Hamka dan salah orang bijak di Amerika. Gua dia juga ternyata di Amerika hana loh dia. Belum kalau hana loh dia. Udah jauh dia. Bukan itu kata Buya, udah jauh. Itu anak apa? Karena itu memang kan dijual ke dalam dia. Maka menyerang di luar dalam. Mereka ada hobinya. Begitu juga ada Aceh. Kalau kita ingin mengharapkan sempurna Aceh itu Aceh, Mekah saja, Madinah saja, ataupun boleh kita katakan secara umumnya, Riyadh hari ini bagaimana? Yang hanya itu buat ini kalau ugat hantu laut. Jadi jangan pernah bermimpi ataupun dulunya mengharapkan dunia bujuk kuliah. Minimal kita berusaha sebesar-besarnya. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita tidak bisa menunda esok. Kenapa? Karena esok itu belum tentu merupakan suatu kepastian, tapi itu adalah harapan. Jadi, belum tuan, saya lihat ketika kamu mau mikir masuk nawali, Abu juga merupakan ketua ormas FKUB, Forum Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama. Beliau Abu di acara beliau sebagai ketua FKUB. Dan diundang terus untuk berbicara bagaimana tentang konteks dan konsep untuk meminimalisir pergerakan-pergerakan yang sifatnya dapat memecah belahkan ataupun dapat adu domba, ataupun datang aliran, ataupun mungkin ada sejenis pembaharuan-pembaharuan yang mungkin dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Maka di beberapa ormas yang kamu jumpai, kamu ya silaturahmi, kamu estafet, ternyata ada satu tujuan yang sama. Di balik sosialnya, di balik religiusnya, di balik program pembinaan, di balik program pendidikan, Bandungna dalam satu wadah organisasi lengkap di sana. Ternyata ada wadah pendidikan, ada wadah kaderisasi. Kalau itu kita punya misi yang sama, baik Kasafi, Sudul Mutadi, Huda, RTA, KNPI, FPI, PMII, PSI, Persatuan Santri Indonesia, FKUB, Nahdlatul Ulama, dengan Hatar, ya kan? Himpunan Talabah, dengan Karang Taruna, olehnya Pemuda Pancasila, olehnya Ibnu NU, olehnya Santri Cinta Syariat, olehnya Pemuda Peduli Syariat. 32 lagi kalau nggak salah. PSM, kita Tazkiratul Ummah lagi. Ya, banyak. Kamu jujur nyanyi. Karena perwakilan ada dong. Kamu dua lagi dulu. Bukan hanya sekali, berkali-kali tiap bulan pertemuan selama 1 tahun lebih. Sosialisasi kami antar ormas supaya timbul sinergisitas, supaya adanya satu visi misi yang sama, satu keinginan yang sama.
Nah, nyanyi tuan. Waktu kado apa buat tanggal dua. Iya. Setiap tanggal 26 akhir bulan dulu. Ya. Ya ada laki pengen mau nendang mau jadi bayar. Jadi bayar. Ya. Setiap tuan rumah siapa? FPI tuan rumah. Maka FPI siapkan kopi badan. Dan sekiranya ketua rumah, misalnya hanya di ketua rumah, siapkan mie goreng mungkin Mbak NU mungkin dok. Ya, sebagai ketua rumah, kamu siapkan pokoknya udah. Udah. Konsep. Satu tahun lebih, kamu udah cipta konsep. Bagaimana konsep ini kita tawarkan kepada pemerintah menjadi konsumsi yang menyenangkan, membuat mereka bingung atau mereka takut. Nah, bagaimana kita tawarkan kepada masyarakat supaya bisa diterima konsep tersebut. Jadi dari 12 buah program kamu coba. 12 buah program kamu coba saya contohnya. Yang pertama menyelamatkan generasi, yang kedua menyelamatkan kaum wanita. Menyelamatkan generasi dalam konteks adalah anak usia 17 tahun tidak boleh berkeliaran tanpa pendampingan orang tua. Maksudnya malam hari. Anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh berkeliaran malam tanpa pendampingan orang tua. Kita melihat bahwa celah waktu mereka itu untuk berubah, celah waktu mereka itu untuk apa istilahnya rusak itu waktu malam. Karena kalau siang mereka di sekolah. Nah, sementara kebanyakan dari anak-anak kita di sana juga, mungkin di daerah lain juga sama juga. Ketika saya keliling di beberapa daerah di Indonesia, tamatan SMP naik beli, tamat SMP ramai naik beli, tinggal 10% 20% yang materi. Lain lagi. Kenapa? Karena mungkin dunia hari ini tidak sama dengan dunia abulun namanya. Ada sama dunia apa yang borjih. Ya kan borjih tinggal berbuan tahun 85. Kita mau radio listrik bu. Tahun 85 kita mau listrik gampung kamu tahu meriah. Sebelum tahun 85 tuan ingat Abu Gublo radio sama perisa DJ VJ dan radio Abune Nanji Nasional. Gila tak tuh ini ngorek udah ya. Mereka tidak disebutkan oleh lain, hanya disebutkan oleh berita RRI. Keren. Yang paling jago malah cuma ini pelet. Jadi walaupun udah kabur ini